Saya pernah mendengarkan ceramah Ustadz tentang adab mendengarkan murattal Al-Quran. Beberapa tahun yang lalu, bila mau tidur, saya harus minum obat tidur. Kalau tidak minum obat tidur, maka saya tidak bisa tidur. Sekarang alhamdulillah tidak lagi, tetapi saya harus tidur dengan mendengarkan suara murattal Al-Quran. Suara murattal itu harus tetap terdengar, karena kalau suara murattal itu berhenti, karena habis baterai dan lain-lain, saya pasti terbangun dan susah untuk tidur lagi. Kecuali murattalnya dihidupkan kembali. Pertanyaannya, berdosakah saya Ustaz karena membiarkan murattal itu terus berbunyi sementara saya tidur, dan ini sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya. Allahul musta'an. Ini Al-Quran bukan untuk obat tidur. Ya, Al-Quran bukan untuk obat tidur. Ini zahirnya Al-Quran hanya untuk menidurkan dan melecehkan Al-Quran. Cobalah untuk meruqyah diri. Ya. Kalau Al-Quran itu didengar hanya untuk mendatangkan tidur, betapa rendahnya Al-Quran. Hanya untuk menidurkan. Sementara di sana ada orang yang bangun untuk Al-Quran. Dia terkantuk-kantuk untuk mendengarkan Al-Quran dan tidak mau tidur demi membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sementara sekarang kita ingin tidur dengan menggunakan Al-Quran. Ya, jadi ini dikhawatirkan. Dan ada ya, bila perlu dilihat penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin atau yang lainnya tentang orang yang mendengarkan murattal untuk tidur. Saya lupa isinya, bisa jadi dilihat di YouTube ya tentang ini, ya hukum mendengarkan Al-Quran untuk tidur. Tetapi mukadimah yang tadi saya sampaikan, Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat orang tidur. Al-Quran turunkan untuk petunjuk, untuk membuat orang terjaga, bangun, terbuka matanya untuk menelaah, mentadabbur. Ya. Bisa jadi ini adalah salah satu dari perangkap syaitan. Dia berhenti mengganggu bila mana Al-Quran sudah kita remehkan. Ya, maka coba dengan cara yang lain. Di siang harinya tidak tidur, coba yang pertama konsultasi dengan dokter, dengan pakar kesehatan. Ya. Kemudian jangan sampai tidur di siang hari, usahakan melakukan aktivitas rutinitas, ya, kelelahan, keletihan. Ya, wallahu a'lam, bila mana badan sudah letih dan selama 1 hari penuh tidak tidur, ya, maka mudah-mudahan malamnya bisa tidur. Ya, mudah-mudahan malamnya bisa tidur. Coba dihantarkan tidur dengan berwudu, dengan sholat sunnah terlebih dahulu, berdoa kepada Allah, baca zikir sebelum tidur, baca ayat kursi, muawwidzat, baca zikir-zikir yang sebelum tidur, ya. Bismika Allahumma wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Allahumma laka aslamtu, dan seterusnya. Ada doa-doa yang lain, zikir-zikir yang lain, coba dibaca semuanya dan baca Al-Quran sebelum tidur. Atau dengar kajian misalnya dengan seksama. Jangan hanya untuk antar tidur, tapi dengarkan seksama. Dengan seksama kajian, maksudnya pengajian ceramah. Ya, coba baca buku dengan serius. Ya, dan setan ini tidak suka kalau kita ingin mendapatkan pahala. Mesti akan dibawa tidur sebagaimana orang di penjelis pengajian tidur. Ya, coba untuk itu dan coba tinggalkan mendengarkan Al-Quran sebelum tidur. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk mengantar tidur. Al-Quran untuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufiq.